saya melihat ada keganjilan. Atau paling tidak ini adalah yang diisyaratkan oleh kartu saya tentang konten yang diunggah oleh Raffi Ahmad dan JJ yang merupakan adik iparnya. Yang pertama adalah timingnya ini rasanya kayak sudah disiapkan. Tapi saya lebih yakin lagi kalau JJ akan mendulang suara jauh lebih besar dan jauh lebih banyak jika ternyata nanti Syahnas Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya melihat ada keganjilan, atau paling tidak ini adalah yang diisyaratkan oleh kartu saya tentang konten yang diunggah oleh Raffi Ahmad dan JJ yang merupakan adik iparnya. Bukan pada kontennya saja, tetapi pada timing, lokasi, dan juga motif dari mengapa konten ini diunggah. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Di sini JJ mengaku bahwa dia sudah mencoba untuk melupakan, memaafkan, dan ikhlaskan semua yang terjadi. Tetapi hal tersebut menjadi seperti dipertanyakan karena lihat konten ini diunggah di hal-hal yang tadi saya katakan itu tadi. Yang pertama adalah timingnya ini rasanya kayak sudah disiapkan dan dipaskan, yang semoga hal ini tidak betul ya, dengan pengumuman JJ sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Yang mana saya juga mempertanyakan, bukankah pendaftarannya sudah selesai di bulan Mei kemarin? Tapi kenapa sekarang masih bisa mendaftar? Tapi ini rasanya kayak pas banget. Kemudian banyak dari netizen mempertanyakan, ini beneran memang mau membuat konten seperti itu? Atau ada hubungannya dengan dugaan hal itu tadi? Bagaimana menurut pendapat kalian? Yang berikutnya adalah, ya walaupun di sini jelas yang disampaikan Raffi dan semuanya make sense, dan saya pun kalau ada di posisi Raffi akan melakukan yang sama. Nah tapi terlihat sekali di sini bahwa Raffi ini mengedifikasi. Kalau yang nggak ikut MLM mungkin nggak ngerti kata edifikasi. Memuji-muji, mengangkat JJ. Yang ya saya tahu alasannya itu apa. Tetapi pilihan kata dan juga cara mengucapkannya ini jelas sekali memberikan endorsement kepada JJ. Jika ini berhasil, maka akan banyak emak-emak yang mungkin akan mendukung pencalekan dari JJ ini tadi. Yang kalau zaman saya dulu muda, ya sekitar umur 20-an saat saya pertama kali memilih caleg itu harus mengetahui kapasitas dan juga apa yang akan mereka lakukan. Yang mana kalau sekarang mungkin akan semudah, oh saya kenal sama dia dan saya coblos aja dia ini. Nah endorsement dari Raffi ini mungkinkah akan membuat perolehan suara JJ di pencalekannya akan moncer? Tulis pendapat kalian di bawah sini. Timingnya pun ini muncul saat semuanya ini sebenarnya sudah adem ayem. Semuanya kayak sudah, ya sudahlah. Masyarakat mengikhlaskan. Nah, yang harusnya melupakan, memaafkan dan mengikhlaskan mungkin salah satunya dari masyarakat. Dan salah satunya, salah ratusan jutanya ini. Mengapa? Karena banyak jawaban yang tidak akhirnya didapatkan oleh masyarakat. Syahnas ini meminta maaf atau enggak sih? Dan kalaupun iya, apakah Lady memaafkan? Masyarakat ini kayaknya sudah melewati itu dan sudah mulai ya sudah biarlah ini terjadi. Dan mulai bergeser kepada kasus Oklin. Saya baru tahu hari ini tadi. Tapi di saat semuanya ini sudah adem ayem dan nggak perlu klarifikasi, muncullah video tersebut dan membuat orang-orang menjadi ingat lagi tentang apa yang terjadi kemarin. Dan mempertanyakan lagi kapan Syahnas mau minta maaf. Apalagi dan apalagi ini diuploadnya itu di channel Raffi Ahmad, yang kita tahu viewersnya ini berapa dan subscribersnya ada berapa juta. Ya walaupun ini sesuatu yang sah-sah saja, tetapi ada pertanyaan yang seperti tadi itu muncul. Apakah ini adalah sesuatu yang memang bertujuan seperti yang di konten itu disampaikan, atau ada tujuan yang lainnya? Yang sebenarnya ya kembali lagi ya sah-sah aja. Ditambah fakta bahwa PAN ini memang partai yang berubah. Dari tadinya dipimpin oleh Yang Amin Rais dengan nafas islaminya ini berubah menjadi partai nasionalis yang bernafaskan anak muda. Tak pelak mereka mendapuk orang-orang seperti Verrel Bramasta hingga Eli Sugigi untuk ikut dan bergabung dalam mencalekan partai mereka. Yang mana kalau saya boleh ditanya, kira-kira Verrel Bramasta dan Eli Sugigi akan lebih bisa mengumpulkan massa yang mana? Saya bilang saya Eli Sugigi karena pekerjaan sebelumnya itu memang mengumpulkan penonton bayaran. Verrel pasti kalah di sini. Maka jika ternyata orang-orang curiga, jangan-jangan JJ ini diduga nggak akan nyalek kalau nggak ada kasus ini tadi, itu terus kemudian bermunculan dan masyarakat mempertanyakannya. Tetapi rupanya masyarakat pun juga tidak terlalu peduli tentang itu. Dan masih tetap menunggu apa yang diharapkan terjadi, yaitu Syahnas minta maaf kepada Lady Nayawan. Maka meskipun di sini JJ itu
dicalekkan, dan juga adiknya atau kakak dari Syahnas yaitu Nisha Ahmad ini juga mencalekkan dirinya di Partai PAN ini tadi, maka yuk kita berpikir positif bahwa ini nggak ada hubungannya. Dan mereka memang ingin mendharmabaktikan hidup mereka demi menyuarakan aspirasi masyarakat yang memang harus disampaikan kepada pusat nanti melalui daerah. Dan jikalaupun ternyata memang itu terjadi, maka kalau menurut saya ya harus walk the talk. Memang benar-benar ingin memperjuangkan dan juga benar-benar melupakan, memaafkan dan mengikhlaskan. Karena jika hal tersebut tidak terjadi, amit-amit misalkan mereka berdua ini bercerai, maka karir politiknya akan lenyap seketika juga. Maka diharapkan jangan mencari popularitas dengan kasus yang sifatnya ini terjadi karena sebuah insiden. Karena saat hal tersebut hilang, momentumnya juga akan menghilangkan karir politik yang mungkin akan dibangun nanti. Tapi menurut kalian JJ ini bisa nggak sih mendapatkan suara? Dan kalaupun dapat, ini karena suka karena ganteng, terkenal, berpikir kalau bisa bekerja, atau karena iba? Satu lagi, karena sabar mungkin. Jika ini adalah sesuatu yang harus dipilih, jika saya menjadi JJ, saya akan melakukannya juga. Karena ya ini worth it untuk dilakukan. Dengan popularitasnya yang tiba-tiba menanjak, awareness-nya yang di mana-mana, masyarakat jadi tahu, oh JJ itu yang ini, wajahnya yang ini loh. Dan juga adanya sebuah rasa simpati dari masyarakat kepadanya. Jika dikelola dengan baik, maka dia akan bisa mendulang suara yang cukup mumpuni nantinya. Harapannya JJ akan menjadi wakil rakyat yang bisa mewakili daerah yang diwakilinya nanti. Dan akankah mereka akan terus bersama? Saya lihat ya kembali lagi di sini. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Syahnas. Karena untuk JJ, semua sudah dilakukan. Dia berusaha untuk tetap tinggal di sini. Berusaha untuk menerima permintaan maaf dari Raffi Ahmad. Dan berusaha juga untuk mengambil sesuatu yang kalau ternyata tadi saya katakan, jika sampai nanti pernikahannya gagal, akan menghancurkan karir politiknya juga turut serta. Yang saya yakin dia lakukan ini demi anaknya. Tapi saya lebih yakin lagi kalau JJ akan mendulang suara jauh lebih besar dan jauh lebih banyak. Jika ternyata nanti Syahnas mau untuk meminta maaf kepada Lady Nayoan di depan umum, karena saya mendapatkan kesan jangan-jangan bisa saja sudah minta maaf tapi di belakang layar dan kamera. Jika ternyata Syahnas bisa meminta maaf di depan umum, dan itu semua adalah karena nasihat dari JJ, maka saya yakin PAN akan mendapatkan perolehan suara yang terbesar, melebihi perolehan suara Verrel Bramasta, dan bahkan mungkin Eli Sugigi sekalipun, yang akan membawa perubahan kepada Partai Amanat Nasional di ke depan nanti. Mungkin Mas Eko bisa membantu untuk memediasi hal ini agar terjadi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Janganlah kalian menjuliti apa yang terjadi pada kehidupan artis. Ambillah hal yang positif daripadanya dan hindari hal yang negatif. Karena sejatinya mereka juga manusia. Dan apa yang terjadi pada mereka sangat bisa menimpa kita. Terima kasih untuk atensi kalian dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.